Bayangkan, sebuah malam bersalju di tengah pegunungan Rusia, suhu minus 30 derajat Celcius, angin menerpa tenda rapuh yang berdiri di lereng bukit. 9 pendaki muda berkemah di sana, penuh semangat menantikan hari esok. Namun, malam itu menjadi malam terakhir mereka. Inilah kisah nyata yang dikenal sebagai insiden Dyatlov Pass, salah satu misteri terbesar abad ke-20. Hingga lebih dari 6 dekade kemudian, dunia masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di Pegunungan Ural? Tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman, sebagian besar mahasiswa Institut Politeknik Ural, memulai perjalanan panjang menuju Gunung Otorten. Mereka dipimpin oleh Igor Dyatlov, seorang pemuda 23 tahun yang dikenal cerdas, disiplin, dan bersemangat. Tim ini bukanlah pemula. Mereka semua memiliki sertifikat pendakian tingkat tinggi. Perjalanan ini adalah langkah terakhir sebelum mereka bisa mendapat sertifikat level tertinggi pendaki Soviet. Hari-hari pertama berjalan lancar. Catatan harian dan foto-foto mereka menunjukkan canda tawa, semangat muda, dan persahabatan yang hangat. Namun cuaca mulai berubah ekstrim. Angin kencang, salju tebal, dan suhu mematikan membuat langkah mereka semakin berat. Pada tanggal 1 Februari, mereka mendirikan tenda di lereng Holat Shaklo, sebuah gunung yang oleh penduduk asli Mansi disebut Gunung Kematian. Dari sinilah semua misteri bermula. Ketika tanggal kepulangan mereka lewat tanpa kabar, tim pencarian dikerahkan. Beberapa minggu kemudian, pemandangan mengerikan ditemukan. Tenda mereka berdiri, tapi dalam keadaan aneh. Tenda itu koyak dari dalam, seolah-olah para pendaki melarikan diri dengan tergesa-gesa. Di sekitar tenda, jejak kaki menuju hutan. Anehnya, sebagian tanpa sepatu, bahkan ada yang hanya dengan kaos kaki. Dalam suhu minus puluhan derajat, itu berarti bunuh diri perlahan. Beberapa tubuh pertama ditemukan membeku di tepi hutan, mengenakan pakaian minim. Seolah-olah mereka kabur dalam kepanikan tanpa sempat mengenakan perlengkapan. Beberapa tubuh lain ditemukan berminggu-minggu kemudian, terkubur di bawah salju. Inilah yang membuat penyelidikan semakin misterius. Ada korban dengan tulang rusuk patah, tengkorak retak, tapi tanpa luka luar yang jelas. Seperti terkena hantaman kekuatan besar, tapi bukan senjata biasa. Dan satu detail yang membuat bulu kuduk berdiri, salah satu korban, seorang perempuan, kehilangan lidahnya. Hilang begitu saja. Sejak saat itu, berbagai teori bermunculan. Mari kita bahas beberapa yang paling terkenal. Teori pertama, longsoran salju. Pemerintah Soviet kala itu menyatakan bahwa pendaki panik akibat longsoran. Mereka merobek tenda untuk kabur, lalu kedinginan hingga mati. Namun, bukti di lapangan tak mendukung teori ini. Lereng tempat mereka mendirikan tenda terlalu landai untuk longsoran besar, dan jejak tenda menunjukkan stabilitas. Teori kedua, eksperimen militer rahasia. Beberapa peneliti yakin malam itu mereka tidak sengaja berada di area uji coba senjata. Suara ledakan, cahaya misterius di langit, dan luka pada tubuh korban mungkin akibat tekanan gelombang ledakan. Tetapi tidak ada bukti kuat yang mengarah pada operasi militer di lokasi tersebut. Teori ketiga, fenomena alam, gelombang infrasonik. Menurut ilmuwan modern, bentuk gunung dan arah angin bisa menciptakan getaran infrasonik, suara dengan frekuensi rendah yang tak terdengar manusia tapi bisa memicu kepanikan, rasa takut, bahkan halusinasi. Mungkin para pendaki panik, kabur tanpa arah, lalu mati kedinginan. Namun, apakah infrasonik bisa benar-benar menjelaskan luka-luka aneh pada tubuh korban? Teori keempat, serangan makhluk asing. Ini mungkin terdengar liar, tapi banyak laporan saksi yang melihat cahaya aneh di langit malam itu. Bagi sebagian orang,
cahaya itu bukti adanya UFO. Korban dengan luka misterius disebut-sebut akibat kontak dengan sesuatu di luar nalar manusia. Tentu saja teori ini tak pernah bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan akhirnya ada teori lebih gelap, konflik internal. Beberapa orang menduga ada pertengkaran dalam kelompok yang berujung kekerasan. Namun, catatan harian mereka justru menunjukkan kebersamaan dan tidak ada tanda permusuhan. Puluhan tahun kemudian, pemerintah Rusia membuka kembali kasus ini. Pada 2019, penyidik menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah longsoran kecil yang jarang terjadi. Namun, banyak ahli dan keluarga korban menolak kesimpulan itu. Menurut mereka, penjelasan tersebut terlalu sederhana untuk misteri sebesar ini. Ilmuwan independen bahkan membuat simulasi komputer, mencoba membuktikan bahwa longsoran kecil bisa memang benar terjadi di kondisi ekstrim. Tapi, tetap saja, banyak detail tak terjawab. Mengapa tenda robek dari dalam? Mengapa lidah salah satu korban hilang? Mengapa ada luka parah tanpa tanda benturan dari luar? Hingga kini, insiden dia terlepas tetap menjadi misteri. Apakah mereka korban bencana alam langka? Ataukah saksi bisu dari sesuatu yang tidak boleh diketahui dunia? 9 pendaki muda itu tidak pernah kembali untuk menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Yang tersisa hanyalah tenda robek, jejak kaki di salju, dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Mungkin ada hal-hal yang memang tidak dimaksudkan untuk kita ketahui. Dan dia terlepas adalah salah satunya.